Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan materi pendidikan agama Islam. Mari kita bersama untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini Bapak minta untuk satu ketua kelas yang memimpin ya pembacaan doa kepada siapa? Joni ya. Silakan dipimpin doanya. Perhatian teman-teman. Duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa yang telah kita panjatkan kita baca mendapatkan keberkahan, mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum Abi memulai pembelajaran PAI pada kesempatan pagi hari ini, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Kayaknya ada nih, Pak. Siapa? Hadir semua ya? Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu agar absensi tidak terlalu lama, nanti akan Abi bagikan link absensi melalui Google Form ya. Silahkan kalian nanti mengisi Google Formnya dengan seksama dan absensi nanti akan terkirim secara otomatis ke Google Form dan Bapak akan merekapitulasinya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bagi yang tidak hadir, yang sakit ya ataupun masih dalam perjalanan ya, perjalanan mungkin pulang kampung ya karena suatu hal, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesehatan dan yang sedang dalam perjalanan mudah-mudahan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dan untuk meningkatkan rasa patriotisme kita dan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Insya Allah lagu ini sebagai penyemangat kita agar sikap nasionalisme kita semakin hari semakin tumbuh menjadi lebih baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya dengan lagu Indonesia Raya yang telah kita nyanyikan. Mudah-mudahan sikap patriotisme dan nasionalisme kita semakin hari semakin baik. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai konsep nanti pembelajaran kita, bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand ya, silahkan mengacungkan tangan, dan bagi yang ingin mengkritisi teman yang mempresentasikan hasil penjelasannya ataukah nanti mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan, mohon kita terus kedepankan sikap saling hormat, saling menghargai pendapat dari orang lain ya. Siap ya? Siap, Pak. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu nih ya, kondisi kalian hari ini. Kira-kira Joni, Desi ini seperti apa nih kondisinya hari ini? Coba kalau Bapak boleh tanya nih ke Desi. Desi, coba hari ini kondisinya pilih nih. Ada di mana nih? I'm upset, hungry, atau angry? Halo Desi. I'm good, Pak. Oh, I'm good. Oke, good. Mif Taul Jannah. Yo, kondisinya gimana? Good, Pak. Oke, good. Oke, Ramadan nih. I'm good, Pak. Oke, I'm good. Oke, Joni. I feel sick. Hah? You feel sick? Oh, lagi sakit. Oh, mudah-mudahan oke. Kita doakan, mudah-mudahan Joni segera sehat dan dapat beraktivitas dengan maksimal kembali pada hari selanjutnya. Oke, baik. Ini tadi ya link absen yang sudah Bapak sampaikan. Silakan nanti absensi dapat dicek, dapat diisi, dan kemudian nanti Bapak akan mendownload ya
hasil absensi kalian pada hari ini. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk melihat cuplikan video berikut ini ya. Tentang apakah video ini ya? Mari kita saksikan secara bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah ana bainakuma bi khair, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafaelda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq. Oke, baik. Coba Bapak ingin bertanya, kira-kira video yang Bapak tampilkan tadi itu tentang apa? Akad nikah, Pak. Oke, good. Akad nikah. Ada yang lain? Tentang apa? Adanya wali mengucapkan ijab, Pak, diterima. Oh, ada. Oke, baik. Bagus. Adanya wali mengucapkan ijab. Oke. Kalau secara umum, prosesi yang sedang dilakukan oleh mereka berdua prosesi apa? Pernikahan. Oke, prosesi pernikahan ya. Oke, baik. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas apa sebetulnya pernikahan itu ya. Apa sebetulnya pernikahan itu, definisinya apa, dan kemudian apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin diajarkan kepada hambanya terkait dengan pernikahan ya. Kemudian beberapa hal yang akan kita bahas nanti Bapak akan tampilkan. Baik, sebelum kita ke sana, masuk ke dalam pembahasan kita, coba Bapak meminta kalian untuk sejenak ya memainkan Padlet yang sudah Bapak bagikan ya. Silahkan kalian semua masuk ke Padlet yang sudah Bapak bagikan. Sudah semuanya masuk ke Padlet? Oke, baik. Bapak akan stop share screen terlebih dahulu, kemudian Bapak akan masuk ke Padlet. Baik, sudah tampil semuanya? Belum, Pak. Sudah, oke, baik. Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian, ya. Kemudian silakan kalian masing-masing menjawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya. Oke, silakan. Dari apa yang telah kalian tulis tadi ya, banyak sekali tujuan daripada mengapa kita perlu mengetahui pernikahan ya. Maka coba Bapak ingin menanyakan kepada kalian, kira-kira apa pentingnya kita mengamati atau mempelajari tentang pernikahan? Coba Bapak ingin tanya kepada Ramadhani. Coba Ramadhani, kira-kira apa pentingnya kita mempelajari pernikahan? Isinya di mana nih, Pak? Bukan isi ya, Pak? Gimana? Pengisi yang Padlet tadi, Pak. Oh iya, Padlet sudah tadi. Bapak sudah apa namanya sudah dapatkan jawaban kalian semuanya, ya. Oh gitu. Nah, Baik. sekarang Bapak ingin tanya ke Ramadhani, kira-kira apa perlunya mempelajari materi pernikahan, Ramadhani? Ya, bagaimana kita nantinya menikah memang sesuai dengan syariat Islam, Pak. Oke, baik. Coba Bapak ingin tanya kembali kepada Mariatul Kiptiyah. Apa tujuan kira-kira pentingnya mempelajari terkait dengan pernikahan? Atau Upi? Silakan Upi. Apa pentingnya mempelajari pernikahan? Untuk persiapan menikah nanti, Pak. Untuk persiapan menikah nanti. Oke. Desi. Ini kan Desi sepertinya kemarin sudah bilang ke Bapak katanya sudah buru-buru mau menikah. Kira-kira apa pentingnya mempelajari materi pernikahan? Karena kita semua nanti akan merasakan apa itu artinya pernikahan, Pak. Karena kita akan menjalaninya nanti. Oke, good answer. Oke, bagus, jawaban-jawaban yang bagus. Oke, baik ya. Jadi semua sudah mengetahui ya, memahami ya. Jadi mengapa kita perlu belajar pernikahan? Agar saat nanti kita menikah, maka kita tidak blank
kita paling tidak tahu ilmu tentang pernikahan itu apa saja yang harus kita ketahui. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah materi yang akan kita kaji yaitu bab 6 terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Nah, pembahasan yang akan kita kaji, salah satunya ya seperti yang ada di dalam KD ya, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini dapat kalian baca ya dalam PowerPoint yang telah Bapak tunjukkan. Nah, jadi artinya bagaimana ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Nanti kita akan mulai pembahasannya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama terkait dengan definisi apa itu pernikahan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan dalil-dalil ya terkait dengan pernikahan itu sendiri, dan yang terakhir adalah hukum daripada pernikahan itu sendiri ya. Dan untuk mempersingkat waktu ya, untuk rukun dan syarat insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita fokus pada definisi, dalil pernikahan, dan hukum pernikahan itu sendiri. Baik, sebelum kita melanjutkan ke definisi pernikahan, coba Bapak ingin tanya kepada anak Bapak yang paling keren, yang paling ganteng ya di kelas ini. Coba Abu Yazid, apa kira-kira pengertian daripada pernikahan? Kan itu punya laki-laki dan perempuan, Pak, untuk membangun rumah tangga, Pak. Oke, baik. Adanya hubungan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Oke, good answer. Bagus, jawaban yang bagus. Apa kira-kira definisi pernikahan, Toniza? Suaranya dikeluarkan. Ketika itu menyatukan perempuan nikah. Oke, yaitu untuk akad perkawinan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan ya. Oke, baik. Coba kita lihat. Yuk kita lihat. Nah, apa itu pernikahan? Nah, maka makna pernikahan itu sendiri ya, itu secara etimologi atau secara bahasa itu memiliki makna ad-dhammu atau al-jam'u. Ya, ad-dhammu di sini maknanya adalah berkumpul. Sedangkan secara bahasa makna yang lain adalah al-jam'u, yaitu bersatu. Artinya berkumpul. Boleh berkumpulnya antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, artinya dengan ikatan yang sah. Kemudian al-jam'u yaitu bersatu, mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu mahligai rumah tangga, mempersatukan antara dua suku yang berbeda, mempersatukan antara dua karakter yang berbeda, yaitu karakter baik dari laki-laki ataupun perempuan, atau mungkin mempersatukan karakter keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, ini secara bahasa. Dalam arti yang lain, pernikahan juga memiliki makna uqdatun nikah, yaitu perjanjian yang kuat atau mitsaqan ghalidha. Nah, maka ini hati-hati nih. Nanti ya, kalau Ari Pramono, hati-hati nih kamu nih. Ya, kalau kamu sudah ngebet banget kepengen nikah, nah ini perlu diperhatikan nih. Nikah itu tidak sembarangan menikah ya, karena nikah itu adalah nikah. Paham ya, Ari ya? Paham, Pak. Nah, iya, uqdatun nikah itu perjanjian yang kuat, nggak main-main. Kalau sudah berjanji untuk saya terima nikahnya, wah itu perjanjiannya sudah berat, itu sudah langsung tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau makna yang kedua adalah mitsaqan ghalidha, yaitu ikatan yang kokoh. Nah, maka seorang laki-laki kalau sudah mengucapkan akad ya, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, itu sudah tercatat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanggungjawabannya berat. Nah, ini mana munakahat secara etimologi, secara bahasa yang lain, yaitu memiliki arti uqdatun nikah, perjanjian yang kuat, atau mitsaqan ghalidha, yaitu ikatan yang kokoh. Sedangkan secara terminologi makna daripada munakahat atau pernikahan itu akad yang membolehkan ya, dalam arti di sini halal sudah. Ya, halal bertemunya laki-laki dengan perempuan ya, bertemunya laki-laki dan perempuan itu hanya dengan kalimat ankahtuka ya, saya nikahkan engkau, wazawwajtuka. Nah, hanya dengan kalimat itu kita sudah boleh ya laki-laki untuk berkumpul ya, bertemu dengan
seorang perempuan, dan seorang perempuan itu boleh berkumpul dengan seorang laki-laki. Nah, ini secara terminologi atau secara istilah. Artinya ada akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang halal. Dalam hal ini adalah untuk apa? Untuk jima, ya, untuk berkumpul berhubungan intim dalam hal ini. Nah, ini secara definisi. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang tahun 1974 pasal 1, maka makna daripada pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri, ya, dengan tujuan apa? Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, coba kalau Abi boleh tanya atau Bapak boleh tanya, kira-kira di kelas ini yang sudah kira-kira ngebet kepengen nikah siapa? Ayo angkat tangan. Desi, Pak. Ya sih. Saya belum lagi Pak. Masih lama Ya lagi sih, sudah Pak. siap. Loh, kemarin katanya Joni punya niat untuk punya istri 2 katanya. Gimana Joni? Cerita Nah, dengan besok Bapak kalau- katanya 2 boleh. Kalau udah menikah besok mau udah 3 Pak. Oh, kalau sudah menikah 1 nanti nambah 1 lagi, gitu. Ya. Oh iya. Nanti kalau pernikahan yang kedua Bapak tolong diundang ya. Bapak siap jadi saksi. Boleh kan Oh. Pak? Oke. Baik. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, Pak. oke. Nah, sekarang kita memasuki yang kedua pembahasan. Tadi definisi sudah. Pak, Ya, silakan. Jika ada yang bertanya. itu kalau selebritis kita lihat ada kawin cerai itu, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Nah, keren. Emang keren pertanyaan Dani ini memang ya. Jadi kadang sulit kalau Dani bertanya ini Bapak bingung jawabnya. Ya, jadi pertanyaan nanti terkait kalau artis tuh yang sudah nikah, kemudian setelah nikah cerai, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti khusus pembahasannya. Kita belum sampai di sana ya. Mohon bersabar. Belum sampai sana, Pak. Iya, nanti kita ada materi khusus tersendiri terkait dengan apa? Cerai, yaitu talak. Ya, mohon bersabar Oke, ya. talak ya, Pak. Hari ini. Kapan tuh, Pak? Oh, nanti sabar. Ini kan kita masih pertemuan yang pertama terkait dengan pernikahan. Kita masih ada Baik, Pak. 2-3 pertemuan lagi terkait dengan pernikahan ya. Kita lanjutkan ya ke dalil pernikahan. Baik. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama ada di dalam surat Ar-Rum. Coba Bapak ingin mendengar suara merdunya Ari Pramono. Silakan dibaca surat Ar-Rum. Silakan Ari. Oh, baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha. Yang Oke. artinya Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi agar kita cenderung dan merasa tentram dengannya. Oke, nih yang pertama bagus, suaranya bagus, kemudian keren. Nah ini, jadi yang pertama dalilnya surat Ar-Rum ayat 21. Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Itu agar apa? Agar kita merasa tentram. Jadi kalau ada orang nikah nggak tentram, berarti ada masalah tuh pernikahannya, ya. Awas. Nah maka besok ya tujuan pernikahan jangan sampai salah. Nanti saat kita kaji dalam materi tujuan pernikahan. Nah ini salah satunya dalil pernikahan, ya. Allah menginginkan kita menikah agar kita merasa tentram. Oke, yang kedua, coba Bapak ingin mendengar suara merdunya dari siapa ya? Dari Siti Zubaidah, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Yang artinya ya. Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Oke. Jadi nikah itu sarana pembuka pintu rezeki, Pak. Oke, good. Oke. Nih, Nak, kira-kira nih, ya, maka jangan takut nanti kalau sudah siap untuk menikah. Ya, walaupun penghasilannya masih sedikit, nggak usah takut untuk menikah. Karena apa? Salah satu yang Allah sampaikan di ayat ini, surat An-Nur ayat 32, dengan menikah Allah akan mampukan kalian. Allah akan bukakan rezeki yang banyak untuk kalian semua. Ya, nah, ini dalil yang kedua, surat An-Nur ayat 32. Artinya nikah itu sebagai sarana Allah membuka pintu rezeki untuk kita semuanya. Dan ini yang terakhir yang akan kita singgung pada kesempatan hari ini, dalil pernikahan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pak, ke Upi, coba dibaca Upi.
Silahkan dengan suara yang lantang. Suaranya. Iza tazawwaja faqad kamala nasfadin falyattaqillaha fi kulli amrin. Ya, apa artinya? Artinya, jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Oke, baik. Itu menyempurnakan. Oke, baik. Terima kasih Upi ya. Nah, jadi ini dalil pernikahan yang ketiga, hadis riwayat Baihaqi. Jadi dengan menikah, ya artinya orang yang sudah menikah itu sudah sempurna agamanya. Nah, ini tiga ya, surat Ar-Rum, surat An-Nur, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Coba sekarang, coba disaksikan video yang Abi tampilkan pada kesempatan siang hari ini. Inilah video pernikahan dini yang menghebohkan warga Lombok, Nusa Tenggara Ada Barat. berita heboh nih, pernikahan dini. Sepasang anak Ya, di bawah pernikahan umur dan dini, masih anak di bawah umur nih. pelajar Jadi dinikahkan hanya usia karena keduanya 13 pergi tahun jalan-jalan sampai dan pulang ke usia Solo. 14 tahun. Pernikahan Ya. antara sepasang ABG bernama Suhini 16 tahun dan Nur 12 tahun terjadi di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengaja, Kecamatan Jonggrak, Kabupaten Lombok Tengah itu. Oke, baik. Singkat ya, yang tepat ya. Jadi ternyata laki-laki ini dinikahkan padahal masih kecil nih, usianya 13 dan 14 tahun karena yang laki-laki telat mengantarkan pulang si perempuan ya sampai ke rumah padahal masih anak kecil ya. Nah, kira-kira nih ya, hukumnya apa nih dalam pandangan kalian kalau nikah masih muda? Siapa? Ya, Makruh, Pak. makruh ya hukumnya ya. Oke, ada yang Iya, lain? Pak, Haram? makruh. Makruh. Oke, baik. Ada yang haram, ada yang makruh. Oke, baik. Nah, oke. Kita lihat nih. Yang wajib pernikahan seperti apa nih? Yang wajib. Nah, kalau nafsunya sudah mendesak, mampu menikah. Kalau nggak nikah, jatuh ke zina. Nah, dalam konteks seperti ini wajib pernikahan ya. Jadi kalau yang laki-laki dan perempuan tadi sudah nafsunya mendesak ya, sudah mampu menikah, dia punya penghasilan, kemudian takut terjerumus ke zina, kalau nggak nikah ya wajib hukumnya ya. Nih, kemudian sunnah, dia sudah mampu memberi nafkah ya, kemudian dia juga mampu untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, tapi dia ingin menikah. Nah, dalam konteks seperti ini maka bisa sunnah hukumnya ya. Kalau tidak menikah dia tidak terjerumus ke dalam zina, nggak apa-apa ya, dia menikah itu sunnah hukumnya ya. Sedangkan yang ketiga mubah. Nah, jadi kalau seseorang itu melakukan pernikahan namun belum ada alasan ya, mungkin penghasilan ya baru pas-pasan lah, mau nikah alasannya belum jelas. Nah, jadi kalau dia mau menikah hukumnya di sini mubah. Nah, kemudian ada lagi hukum pernikahan yang lain yaitu makruh. Nah, makruh apabila dia belum mampu mengayomi rumah tangga ya, mungkin penghasilan belum punya ya, tapi dia masih bisa untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, kalau dia mau menikah, maka hukum pernikahan yang akan dilaksanakan adalah makruh. Nah, yang terakhir adalah haram. Kalau nafsunya sudah mendesak ya, nafsunya sudah besar ya, mendesak, tapi dia belum mampu memberikan apa-apa nafkah untuk istrinya, bahkan akan menganiaya istrinya setelah dia menikah. Nah, maka dalam konteks seperti ini pernikahannya itu haram ya. Maka ini tadi kalau kita korelasikan dengan video tadi ya, kalau seandainya dia kecil-kecil sudah mampu, penghasilan ada ya, kemudian kalau dia khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam zina ya, maka wajib. Tapi kalau dia belum punya penghasilan, belum mampu ya, kemudian dia akan menganiaya istrinya setelah menikah ya, maka akan menjadi haram ya. Oke. Baik, setelah penjelasan yang Bapak sampaikan terkait dengan dalil ya, kemudian hukum ya, definisi, coba Bapak ingin membagi kelompok sekarang menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama silahkan diketuai oleh Ramadhani. Kelompok kedua ya dikomandani dengan Desi. Kelompok 3 dikomandani dengan Upi. Ya. Nah, silakan Ramadhani ya. Silakan dikaji. Yang pertama untuk Ramadhani terkait apa hukum pernikahan safar ya. Kemudian Upi ya. Apa tadi pernikahan
dini ya, pernikahan dini ya. Kemudian yang terakhir adalah Desi ya. Silahkan, itu terkait dengan pernikahan Upi pernikahan dini, kemudian tadi Ramadhani pernikahan safar, dan satu lagi ya menikah dengan orang yang berzina. Ya, silakan. Sekarang Bapak beri waktu untuk kalian untuk membahas di dalam kelompok ya, dengan jurnal, dengan bahan materi yang telah Bapak bagikan. Ya, silakan. Butuh waktu berapa lama? 30 menit, Pak. 20 menit, Pak. Baik, silakan. Mulai dari sekarang dapat dikerjakan ya. Baik, silakan. Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Coba silakan, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dani, silakan dipresentasikan. Baik, Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami. Ini yang terkait dengan pernikahan safar, Pak. Ya, silakan. Baik. Jadi pertama, nikah safar ini untuk hukumnya ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa hukum pernikahan safar itu adalah boleh, ya. Kemudian ada juga hukum safar itu pernikahan safar itu ada juga yang mengatakan itu haram. Nah, ya. Kemudian lagi itu hukum untuk pernikahan safar, Pak. Oke, baik. Hasil dari diskusi kami, Pak, kelompok kami, nikah safar merupakan pernikahan yang sah dan dibolehkan, tapi bukan pernikahan yang ideal dan dianjurkan, Pak. Hal itu karena rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi dalam nikah safar. Namun barangkali untuk beberapa orang dalam kondisi tertentu, pernikahan ini bisa dijadikan solusi dari problematika yang dihadapi, Pak. Itu dari kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih. Good presentation. Oke, bagus, presentasinya bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Dani. Oke, terima kasih, Pak. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Upi, silakan dipresentasikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, permasalahannya bagaimana hukum menikah dengan orang yang berzina. Jadi hasil diskusi kami, Pak, Al-Quran mengharamkan seorang laki-laki yang beriman untuk menikah wanita berzina ataupun sebaliknya. Cukup sekian. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Upi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Upi. Oke. Baik, berarti hukumnya menikah dengan orang yang berzina tadi haram ya, disimpulkan oleh Upi dan kelompoknya. Oke, baik. Tadi telah dipresentasikan ya oleh kelompoknya Dani ya, kelompoknya Upi ya, dengan kelompoknya Desi ya. Mudah-mudahan sudah clear ya bagaimana hukum daripada pernikahan masing-masing ya. Jadi nikah dengan orang yang berzina, kemudian nikah dengan pernikahan safar tadi ya, pernikahan tapi istrinya tidak mau untuk diberikan kewajiban suami tidak perlu diberikan kepada istri ya, karena istrinya adalah orang yang kaya. Dan yang terakhir adalah pernikahan dengan pernikahan dini, pernikahan ketika usianya masih begitu muda ya. Oke, baik. Dan untuk apa yang telah kalian sajikan, yang telah kalian presentasikan tadi, ya, maka silahkan ya, lembar kerja Bapak telah siapkan ya. Silahkan masing-masing nanti setelah selesai mempresentasikan ya, kalian bisa menuliskan kembali, mengisi kembali sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ya, apa saja yang harus kalian kerjakan melalui lembar kerja peserta didik ya. Dan ini sudah Bapak ya. Baik, sebelum Bapak tutup ya materi kita pada pertemuan pada hari ini, coba Bapak ingin meminta kalian untuk membuka ya word wall ya. Silakan kita mainkan ya, kita mainkan word wall ini ya. Silakan masing-masing kalian masuk ke dalam word wall ya, kemudian kita akan mainkan. Baik, Bapak. Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Ya, silakan dikerjakan.
bisa dijawab semuanya? Ya, Ya, Pak. Oke, ayo. Cepat. Ya, Pak. Sudah? Ya, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah semua sudah kita laksanakan dengan baik ya. Post-test sudah Bapak berikan terkait dengan kira-kira ya sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Terakhir ya, sebelum Bapak tutup pada pertemuan hari ini ya, terima kasih telah melengkapi apa yang telah habis sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Coba kita sebagai kesimpulan terakhir ya sebelum Bapak terkait dengan materi pernikahan ya, kira-kira apa yang dapat kalian lakukan terkait dengan materi pernikahan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Apa yang dapat kalian simpulkan terkait dengan materi pernikahan? Baik, Pak. Pertama saya, Pak. Ya, silakan. Pertama, pernikahan itu merupakan hal yang sangat baik, sehingganya dianjurkan oleh agama Islam, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, Pak. Baik. Dengan cara mengikuti tuntunan syariat Islam yang mulia, Pak. Baik. Kalau definisi pernikahan sendiri, yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Definisi, Pak, akad yang menghalalkan, Pak, hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Pak. Oke, baik. Akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, secara sah ya. Ya, Pak. Oke, baik. Dalil pernikahan. Ada yang tahu tadi di surat apa saja terkait dengan dalil pernikahan? Saya, Pak. Surat Ar-Rum ayat 21, Pak. Ar-Rum ayat 21. Ya, Abu Yazid silakan. Ayat 32, Pak. Oke, ayat 32. Kemudian ada lagi. Dari hadis Rasulullah, Pak. Oke, hadis Rasulullah. Di dalam hadis siapa? Hadis riwayat Baihaqi. Oke, hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan hukum pernikahan ada berapa tadi hukumnya? 5, Pak. Pak, ya apa aja? Ada wajib, Pak, makruh, sunat, Wajib, mubah, makruh, haram. ya, makruh, mubah, dan haram. Ya, oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ini saja ya pembahasan yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih atas hadirnya. Yang mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan ilmu yang telah kalian pelajari pada kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mari kita tutup bersama pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, demikian apabila ada hal yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.